Selamat datang kembali di channel kami. Jadi kali ini kita akan menyambung video yang sebelumnya, tapi dengan konteks yang lain. Yaitu kita akan membuat drum lagi di air filter ini, karena semua tipe baru yang baik yang murah ataupun yang agak mahal, sama-sama lubangnya adalah lubang palsu atau dummy cetakannya. Jadi berbentuk hex gini tapi tidak ada bautnya, berbeda dengan yang tipe lama saya punya. Jadi bautnya benar-benar ada di depan dan di belakang, dan kalau dihidupkan pun benar-benar dia tembus lubangnya antara depan dan belakang. Jadi sekarang kita akan bikin bor ini masuk di mesin milling, dan kita akan tap juga 1/4 atau 1/8 ataupun 1/4. Jadi karena saya punyanya kebanyakan manometernya 1/4, kita akan buat threadnya jadi 1/4 juga. Jadi kita akan ngerjain di mesin milling supaya bisa dipakai. Posisinya sama seperti ini, dan posisi manometernya bisa menghadap ke arah depan sedikit. Jadi seperti itu akan saya sambung lagi nanti pada saat saya sudah selesai prepare mesin millingnya. Dan jadi sebelum kita kita bongkar, kita buka dulu drat-dratnya supaya nanti bisa dijepit di mesin milling ya. Jadi sekaligus yang ini nampaknya kita tidak usah rubah karena ini yang portable. Nanti kalau kita perlu tambahan, kita udah punya. Jadi masih cukup. Kita akan bikin overhaul nya ini di mesin milling nanti. Jadi kita lanjut lagi di mesin milling. Saya akan bersihkan dulu. Jadi untuk threadnya nanti 1/4 kita pakai thread pipa. Jadi ini pilihannya NPT atau BSP. Kita ada BSP 1/4
ataupun juga ada NPT 1/4. Jadi saya cocokkan dulu di NPT atau BSP. Jadi yang NPT selisih, jadi benar yang BSP 1/4. Jadi thread pipanya atau thread dari manometernya BSP 1/4. Jadi kalau kalian bisa lihat jarak gap dratnya ini, dia akan pas di BSP 1/4. Jadi untuk diameter lubangnya ini 13, jadi kira-kira kita akan melubangi diameternya 11,5 atau 12. Jadi kita lihat tabelnya aja karena saya nggak hafal juga. Jadi paper thread, pipe thread, drill chart. Jadi pipe thread sama drill chart kita lihat. Jadi udah kelihatan BSP. Ini nggak ada BSP nya, kita tambah BSP lagi. Nah, jadi begitu search di Google nanti kelihatan tabel-tabel ini. Jadi 1/4 19, dry size nya 11,8. Jadi kita perlu mata bor 11,8. Dan juga kita harus ngecek ininya apakah bisa masuk 11,8 nanti. Ininya 16, kalau kita bor 12 ya, jadi masih bisa ngepas kali. Jadi ini kita overbore yang thread 1/8 jadi thread 1/4. Jadi untuk kedalamannya kita ukur dulu supaya nggak tembus ke dalam sebelah sini. Jadi depthnya 10,75 atau kita nanti set di 10,5 aja, 10,89. Masih ada jarak lagi kemungkinan. Jadi masih bisa dalam 10,89 plus yang sisanya skate mat ini, untuk dia ada lubang kecil di sini tembus. Jadi kalau kalian kelihatan ada tembusnya itu sedalam ini. Jadi sedalam 5,7 lagi masih bisa. Jadi kita siapin mata bor. Ini ada mil berapa ya? Mil 10, jadi masih kurang juga. Kita cari dulu mata bor 11,8. Oh sorry, nggak ada di sini. Adanya 12, kita pakai 12. Jadi kita punya yang 12 saja. Kita akan pakai 12 karena enggak punya yang 11,8. Dan listriknya hidup. Aduh.
Dan satu lagi terusnya kemarin dicabut. Jadi kita akan mulai bor. Mana dia? Mudah-mudahan masih cukup panjangnya. Jadi kita pasin di tengah-tengah dulu dengan cara putar mata bornya, ditekan. Jadi kalau udah nggak ada pergerakan di ujung mata bornya, maka dia sudah sudah lurus di tengah-tengah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kedalamannya supaya kita bisa pas kedalamannya. Jadi kita akan stopper di sini. Jadi ini akan mulai dari titik nolnya. Kita masuk sedikit aja. Jadi kita tambahin stopper supaya enggak terlalu lewat. Kita akan bornya di 10,5 aja. Jadi kita akan bor di 10,5. Jadi supaya jelas stoppernya. Jadi di sini stopper 10,5 dari jarak teratas dan mata bornya
pas seperti di situ. Jadi kita akan mulai pemborannya. Jadi kalian bisa lihat juga nanti di sini kalau lubangnya sudah benar-benar center. Nah, kelihatan di sini. Jadi semua ruasnya sama. Jadi kita akan lanjut lagi. Supaya tidak berbunyi, kasih sedikit cutting oil. Jadi memang benar ini apa, cetakan, karena bautnya ini lubang heksnya dia aluminium bukan baut. Jadi kita harus bikin manual seperti ini. Supaya jelas lagi saya akan ubah sudut kameranya. Jadi kalian bisa lihat full di aluminium, bukan nggak ada bautnya sama sekali. Jadi memang benar dummy hole. Sorry, ada notif sedikit. Ternyata si cranknya putus. Saya akan ganti si crank dulu sebentar. Di sini si cranknya saya kasih yang kecil supaya aman, motornya nggak rusak lagi. Kita akan selesaikan lubangnya.
sudah habis di sini. Kita udah selesai untuk pengeborannya. Selanjutnya untuk pilot hole ya. Jadi cukup panas juga ini. Jadi pilot hole-nya kira-kira ada di, kalau kalian lihat, ada di paling kanan atas dari lubangnya. Jadi ada di kanan atas atau mendekati lubang keluarannya. Jadi saya akan ngebor nanti kira-kira juga hampir sama, supaya benar bisa bagus hasilnya. Atau kita akan ngikutin yang dari atas ini, kita tembus bor ke bawah. Jadi kita akan cari mata bornya yang sesuai, kira-kira 3 mili yang itu. Saya cari mata bor 3 mili atau ini 2,5. Jadi mana yang pas itu yang kita pakai. Ya, jadi mata bornya ternyata 2,5. Jadi kita akan bor dari sisi sini tembus ke sisi satunya nanti. Nah, jadi kalau kalian udah dapat ngeliat mata bornya tembus ke dalam, jadi mata bornya sudah tembus di bagian dalam situ ya. Kita tinggal bor tembus saja sampai ke arah satunya ini. Ini cukup panas. Ada ganjelannya, akan buka dulu nih. Ini supaya pas juga arahan koletnya sama mata bornya. Kita juga harus lepasin posisi kolet sama mata bornya supaya benar-benar pas juga nanti. Nah, jadi supaya ini cengkramannya juga ngepas di mata bornya. Oke, jadi pas sekali saya ngarahnya tadi.
ternyata yang tadi diarahin ngepas sekali. Jadi kita tinggal kita tinggal kunci aja X sama Y nya. Jadi yang tadi pas sekali saya arahin, nggak ada kendala. Dan kita akan mulai pengeborannya, pemberian cutting oil. Sudah tembus ternyata. Dan sudah selesai. Jadi cukup mudah untuk yang proses kedua ini. Jadi bisa dilihat sudah tembus di sini. Jadi ini tangan saya di belakang. Dan kita udah selesai untuk overhaul drillnya. Kemudian kita lanjut di proses ngetap. Saya akan sambung di luar karena di sini cukup panas. Dan kita sambung lagi di tempat tadi kompresor di luar. Jadi sorry saya lupa sesuatu. Supaya mulai tappingnya bagus, kita harus pakai ini tetap. Saya lupa tadi. Jadi kita masih di mesin milling ini untuk lanjut ngetap. Tapi sorry sebelumnya. Kita akan mulai kita langsung pakai tap nomor 2 yang lebih tajam atau lebih sedikit sudutnya untuk melakukan proses tapnya ini. Jadi supaya tap itu bisa benar-benar lurus, kita harus pakai bantuan set aksisnya mesin millingnya ini, supaya dia benar-benar lurus. Koletnya nggak bisa. Jadi yang ini koletnya tidak mampu untuk itu. Kita ganti dulu koletnya. Kita ganti sistem koletnya lebih dahulu, kita sesuaikan sama tapnya. Jadi tapnya ini nomor nomor 11, tapi bisa kita pakai yang nomor 12.
ganti dulu kepala arbornya. Ya ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa klaim ke situ. Jadi terpaksa kita tap manual aja. Dan saya coba salah katanya tadi. Sorry, ada salah cara sedikit. Jadi yang benar pakai ini tadi. Tapi coba mudah-mudahan bisa masuk. Dan tidak bisa masuk. Jadi yang ini masih ngepas. Jadi cara ngepas ini tadi salah. Nah, jadi seharusnya seperti ini tadi. Ya. Dan saya harus ngepasin lagi aksisnya. Jadi yang tadi agak salah, yang benar seperti ini. Jadi sambil setnya kita tekan, kita putar hand tapnya. Jadi tadi salah juga.
kalau kalian lihat, kita lihat tapnya sudah lumayan dalam. Jadi udah sampai 1, 2, 3, 4 4,5 thread. Jadi saya rasa ini sudah maksimal dalamnya, nggak bisa lagi, tapi coba sekali lagi. Jadi ini udah kedalaman maksimal, jadi udah udah mentok di paling dasar, jadi kita udah nggak bisa nge-thread lagi. Nah, jadi dengan begini kita udah selesai membuat overbore threadnya. Jadi dari thread 1/8 kita bisa bikin ke 1/4, atau dari dummy thread aslinya ini ya kita jadi 1/4. Kalau defaultnya 1/8 ya, tapi kita bisa bikin untuk 1/4. Jadi kita lanjut lagi di depan. Peralatannya ini aja kita pindahkan. Jadi kita sambung lagi di luar sini. Jadi karena di dalam kurang angin, kita pindah ke depan sini. Nah, jadi itu tadi kita udah selesai. Selanjutnya saya masih jadi kita bersihin sedikit tadi sisa chip atau chippingnya. Ya, dan itu adalah akhir video untuk overbore thread 1/4 dari air filter ataupun air dryer ataupun filter pengering udara kompresor. Jadi ini sudah selesai dan nampaknya asik juga. Jadi saya sangat suka yang seperti yang model-model begini, modifikasi ya. Jadi modifikasi custom seperti ini membuat kita jauh lebih puas daripada barang-barang asli yang harus dimodifikasi lagi. Nah, jadi berikutnya akan saya lanjutkan lagi video untuk modifikasi kompresor Laconi Fresco ini supaya sama dengan Laconi Basic S25. Jadi sekian video kali ini untuk modifikasi air filter ataupun overbore air filter menggunakan thread 1/4 dari thread 1/8 aslinya ini. Jadi terima kasih kalian telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga apabila kalian ada pertanyaan seputar hal seperti ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar dan sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Dan sampai ketemu lagi di
video selanjutnya, yaitu video lanjutannya modifikasi kompresor nih. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi.